Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shelin dari Bowo dengan NIM K00241117. Saya berasal dari kelompok A1. Saya akan mengerjakan tentang laporan anatomi blok 1.3. Ali baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Ali gimana cara biar bisa six pack maksimal. Ali sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang pilot dari kota-kota. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan di abdomen anterior dan posterior. Pertanyaan kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang dan ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Dengan pembagian lapisan abdomen. Lapisan abdomen dibagi menjadi dua, yaitu bagian anterolateral dan posterior. Untuk lapisan anterolateral terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis, yang ketiga dari fascia sternum dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis yang terdiri dari 5 muskulus. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus obliquus internus abdominis dan musculus transversus abdominis, dan ada lagi musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian pada lapisan kelima ada fascia transversalis. Kemudian pada lapisan keenam ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak. Terakhir ada peritoneum parietal. Kemudian untuk bagian posterior di belakang lebih sedikit lapisannya dari 5 lapisan. Yang pertama ada kulit, jelas. Yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Yang ketiga ada musculus. Nah, muskulusnya ini terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama ada satu musculus yaitu musculus latissimus dorsi. Di lapisan kedua ada 4 musculus yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, dan musculus latissimus dorsi dan musculus serratus posterior inferior. Kemudian ada lapisan ketiga yang terdiri dari 3 muskulus. Yang pertama ada musculus multifidus, kemudian musculus interspinalis, dan musculus obliquus dan internus abdominis. Dan pada lapisan keempat juga ada 3 muskulus. Yang pertama ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada musculus iliopsoas, dan terakhir ada musculus transversus abdominis. Lanjut ke lapisan keempat, langsung ke fascia extraperitonealis yang berisi jaringan lemak. Kemudian terakhir ada peritoneum parietal. Kemudian sistem otot di abdomen. Nah, di bagian tengah sini ada linea alba. Linea alba adalah garis berserat garis tengah tunggal di dinding inferior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis dari musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Median lapisan terhubung median atau rectus abdominis bilateral yang terbentuk dari proses sepoideus sampai ke simfisis pubica. Kemudian linea alba juga dilewati oleh umbilicus. Kemudian ada ligamentum inguinal. Pada ligamentum inguinal memiliki batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini berjalan dari spina iliaca anterior superior facies sampai ke tuberculum dan lipat membentuk kanalis inguinalis. Kemudian ada musculus rectus abdominis yang berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah pasang di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Kemudian ada musculus rectus abdominis bagi menjadi 3 segmen terbagian oleh 3 intersection. Kemudian otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang berfungsi namanya berfungsi untuk membungkus musculus rectus abdominis. Kemudian ada musculus pyramidalis yang berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Kita sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Otot ini terletak di depan musculus rectus abdominis bersama-sama di dalam vagina musculi recti abdominis. Kemudian untuk arah tabur musculus externus adalah infromedial untuk huruf P. Sedangkan sebaliknya arah tabur musculus internus adalah supromedial seperti huruf A. Kemudian ada struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan di posisinya. Nah, organ ini dijaga oleh semacam
ligamen yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mesentery atau alat pendamping peritoneal, mungkin untuk melekatkan bicara intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Yang pertama, contohnya ada kolon yang dikandung oleh kolon, dan intestinum yang dikandung oleh mesenterium, dan appendix yang dijaga oleh mesoappendix. Dan ada omentum. Omentum membentang dari gasket dan proximal duodenum untuk melekatkan bicara intraperitoneal. Lalu dibagi menjadi dua, ada omentum majus dan omentum minus. Omentum majus seperti tirai. Nah, di omentum majus ada 4 ligamen, yaitu pada curvatura minor, ligamen gastroponica, aliran sini, kemudian ada curvatura minor bagian sini, ada ligamen gastroponica, dan bagian bawah dekat usus sini ada ligamen gastroponica. Kemudian satu lagi ada ligamen sphenorenal. Kemudian untuk omentum minus dari dua ligamen yang ada di dekat ligamen. Yang pertama ada ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatika. Kemudian saya ada ligamen peritoneal. Ligamen peritoneal yang melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, untuk bagian-bagian kiri, yang pertama ada curvatura minor di sini ligamen gastrohepatika. Kemudian di bagian curvatura minor ada gastrohepatika, dan di bagian sini dekat khusus ada gastrokolik, ligamen gastrokolika. Kemudian ada ligamen falciforme di hepar, kemudian ada ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatika. Lanjut, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena suatu rasa kenyang, maka baru saja memulai makan. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Bagi teman yang baik, jelasin ke Randy tentang faktor tigasmus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana komentar kita dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan. Terus di all you can eat. Untuk makan sendiri, seperti biasa, mulai faktor tiga superior dimulai dari mulut. Di mulut ini dibagi menjadi apa, ada cavum oris yang dibagi menjadi dua oleh arcus dentalis superior dan inferior. Yang pertama ada vestibulum oris dan yang kedua ada cavitas oris propria. Untuk bagian-bagiannya di bagian sini untuk tempat masuknya ada rima oris di bagian anterior di depan. Kemudian di sini ada arcus dentalis. Kemudian ke bagian atas mulut di bagian sini yang keras ada palatum burung. Ke belakang lagi ada palatum mole lunak. Kemudian bagian bawah sini ada diafragma oris. Kemudian ada isthmus fastio, yang nantinya akan berlanjut ke orofaring posterior. Untuk batas batasnya di atap ada palatum burung dan palatum mole, di dasar ada apa diafragma oris dan lidah. Kemudian di bagian lateral ada corpus adiposum buccal, proses orbicularis mandibular maxillae. Di depan ada rima oris, di anterior dan di posterior ada isthmus fastio. Kemudian ke bagian lidah. Lidah di bagian sini ada filiform, papilla filiform. Kemudian di sini ada papilla foliat. Kemudian di bagian yang ini ada apa namanya? Falat, papilla falat, falat papilla. Kemudian di bagian tengah sini ada sulcus terminalis. Ancient format segmen yang digaris oleh sulcus terminalis. Di bagian sini ada palatin, ada palatin tonsil. Lanjut, oh belum. Kemudian ada orofaring. Nah, faring dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringfaring. Orofaring membentang tinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3. Orofaring berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus osseum. Kemudian dari orofaring lanjut ke esophagus, kemudian dari esophagus lanjut esophagus memiliki
tiga pars. Yang pertama ada cervicalis yang setinggi VC6 sampai VT1, kemudian thoracalis VT1 sampai VT10, dan abdominalis dari VT10 sampai VT11. Untuk letak dari esophagus ada di posterior atau di belakangnya trachea. Kemudian lanjut ke gaster. Gaster dibagi menjadi empat bagian. Yang bagian atas ini ada fundus, kemudian di bagian ini ada badannya organ biaka, kemudian di bagian bawah sini ada pilorus, dan di sini ada apa namanya pilot kanal, interpilorus. Hmm, di bagian sini ada curvatura mayor, di sini ada curvatura minor, kemudian oh, di sini juga ada musculus interpilorus. Nah, untuk selanjutnya tadi kompensasi sphincter dan gerakan tenang dan kompensasi sphincternya ini sphincter dapat menahan asam lambung supaya tidak naik ke esofagus. Nah, tapi kan ini kan kalau untuk kan berarti dia menegang ototnya. Nah, muskulusnya di sini itu memiliki juga memiliki batas. Jika sudah mulai perlahan, dia akan mulai sedikit membuka, mengakibatkan lambungnya naik di reflux. Terus kalau udah reflux, ya ntar jadi GERD. Nah, biasanya ciri-ciri yang rasa kenyang kan ciri-cirinya GERD. Dan lanjut ke laporan ketiga. Dari seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena sebelum menyelesaikan skripsi. Dia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Bagi teman yang baik, jelaskan pada Andre tentang kaktus tiga berikut. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan yang terakhir, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Untuk perbedaan jejunum dan ileum, ini sudah ada tabelnya. Yang pertama, untuk letak, untuk jejunum ada di regio umbilicalis, yaitu di bagian perut tengah bawah. Kemudian ileum ada di kanan bawah, cavum abdomen pelvis. Untuk warna sendiri, jejunum memiliki warna merah gelap, sedangkan ileum memiliki warna merah muda. Untuk diameter dari jejunum itu 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum 2 sampai 3 cm. Kemudian dinding atau polosnya jejunum itu tebal, sedangkan ileum tipis. Dan untuk vaskularisasinya, jejunum memiliki banyak vaskularisasi karena dia yang paling banyak menyerap nutrisi di awal. Kemudian sedangkan ileum memiliki lebih sedikit vaskularisasi karena dia menyerap sisa-sisa dari jejunum. Kemudian pada fase rektanya panjang, di jejunum panjang, di ileum pendek. Untuk arthritisnya di jejunum hanya 1 sampai 2 tingkat, sedangkan ileum bersusun dan lebih kompleks. Untuk lemak wasentarinya di jejunum hanya ada sedikit, dengan ileum lebih banyak lemak wasentari. Untuk liga sirkularis di jejunum terbesar tinggi rapat, di ileum ada sedikit dan jarang, itu tidak ada di bagian distal. Untuk flex player di jejunum ada beberapa, sedangkan di ileum ada. Next. Kemudian struktur bangunan di kolon. Kolon dimulai dari ileum yang bermula di cecum, mulai dari cecum sini kolon, terus naik ke atas, kolon ascendens, belok ke kolon transversum. Nah, di belokan sini terbentuk flexura. Apa itu flexuranya? Flexura polydextra. Jadi jalan ke transversum, terus jalan ke descendens. Sini kan belok lagi. Nah, ini bagian kiri jadinya namanya flexura polisinistra. Kemudian jalan ke kolon squamedium, terus ke rectum, dan canalis analis. Nah, kalau dipisahkan dari sini abdomen anterolateral oleh momentum majus. Kemudian di bagian sini ada appendix vermiformis. Apa itu? Merupakan tonjolan buntu dari bagian apex cecum yang kaya akan jaringan limfoid. Untuk variasi letaknya ada appendix retrocaudal yang terletak di belakang cecum mengarah ke atas, merupakan bentuk paling umum.
Kemudian ada appendix posteriorlis terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ilium dan mesenterium. Kemudian ada appendix pelvicum mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya lebih tepi atas bahu bawah. Appendix brachialis terletak di mengarah ke kiri yang berada di depan ilium dan mesenterium. Kemudian ada appendix subcaetalis yang terletak di descendens caudal. Yang paling sering itu ada yang paling sering adalah appendix retrosecal. Next, kemudian terakhir struktur anatomi yang berhubungan dengan saluran feses yaitu analis sebelum anus tak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Kemudian analis kanalis dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama ada zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum, memiliki epitel kolumner atau kuboid. Kemudian ada background analis adalah epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, yaitu zona alba. Kemudian ada garis superior pada masuk zona alba. Kemudian garis superior pada zona ini disebut linea pectinata. Kemudian ada garis berduri yang mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat valvula anales. Kemudian ada zona kutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Kemudian terakhir ada zona hemorrhoidales, tempat mungkin terjadinya benjolan hemoroid. Nah, ini jadi karena pelebaran vena-vena hemorrhoidales. Internal hemoroid terjadi di atas linea pectinata, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinata. Pada permukaan ini dapat dijumpai kolumna rectalis analis atau Morgagni merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose dari anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari vas intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian ada valvula anals yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Kemudian ada sinus rectalis yang merupakan cengang di antara valvula anal. Kemudian ada otot-otot sphincter. Ada di sini ada otot di sini kan dijaga oleh otot. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus yang berupa otot polos. Kemudian musculus corrugator ani yang berupa otot polos. Ada musculus sphincter ani yang berupa otot skelet. Dan musculus pubero-pectoralis yaitu otot skelet di bagian musculus pectoralis ani. Oh, di sini ada linea pectinata. Di sini ada valvula analis dan sebagainya. Kemudian baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.